Ustaz itu dak ada semayang dia Ustaz, lapang-lapang. Baik itu nganakan duit Ustaz kayo-kayo baik. Ustaz itu sehat-sehat baik, dak pernah sholat, dak pernah kami jenguk semayang Ustaz wong Islam. Jangan kamu iri yang model macam itu. Dia lagi di istirahat. Lagi ditunda sama Allah. Biarkannya dulu naik. Begitu di pojok, gelantung. Anak nanya sama kamu, nyampak dari lantai 1, lemak nyampak dari lantai 1 apa lemak nyampak dari lantai 12? Hah? Nyampak di lantai 1, Pak, paling patah kaki ya tak? Hah? Paling patah pinggang. Nyampak dari lantai 12, remek. Jadi kalau ibu sekali tak semayang, bapak sekali tak semayang, langsung dikasih ingat sama Allah. Beruntung. Berarti kamu langsung dicuilnya oleh Allah. Daripada dibiar ke Pak. Ngapo ya aku ni? Semayang tidak, sedekah tak pernah. Tapi lapang-lapang. Alhamdulillah. Apa dia Alhamdulillah? Lagi dijenguk ke Allah. Lagi ditunggu ke. Tobat apa tidak? Sadar apa tidak? Biarkanlah dulu. Tunggu. Begitu naik ke pojok, gelantung. Ke bawah. Kelar. Aqimis salata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Dirikan salat sejak matahari tergelincir hingga datangnya waktu malam. Wa Qur'an al-fajr, dan jangan lupa salat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana masuda. Karena sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Makanya ada ulama beda pendapat tentang salat fajar, Pak. Ada yang mengatakan solat fajar itu solat sebelum azan subuh. Ada ulama sebagian yang mengatakan solat sunat fajar itu adalah qabliyah subuh. Dari mana dalilnya? Dari ayat ini, Pak. Allah pakai kalimat fajar, fajri, itu subuh artinya. Wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana masuda. Jadi Allah pakai Qur'an al-fajri itu solat subuh maksudnya. Jadi solat sunat fajar itu solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Nah, itu yang pakai dalil 2 rakaat sebelum subuh itu. Sama dengan salat fajar. Apa dalil ini? Ini adalah dalil perintah salat 5 waktu, Pak. Aqimis salata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Dirikan salat sejak matahari tergelincir, maksudnya salat zuhur, Pak. Sampai datangnya waktu malam, maksudnya salat isya, zuhur, asar, maghrib, isya. Wa Qur'an al-fajr, dan jangan lupakan salat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana masuda. Karena sesungguhnya salat subuh itu salat yang disaksikan oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ayat ini ayat termasuk ayat juga menceritakan tentang salat tahajud. Karena lanjutan ayat ini berbicara soal salat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi perhatikan Pak ayat ini. Perintah 5 waktu dulu, baru bicara soal tahajud. Artinya yang tetap kita utamakan solat 5 waktu. Solat-solat sunnah itu seperti tahajud, duha, qobliyah, ba'diyah. Itu disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Nafilatal lak. Ibadah tambahan kamu untuk aku. Kalau bahasa orang Begawi, lembur. Wajibnya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kita ni terbalik. Ngapa kau ngomong ke terbalik? Tahajud jago. Salat 5 waktu keleweran. Alhamdulillah Ustaz, ana semalam tahajud dari jam 1 Ustaz. Mantap. 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir Ustaz. Sip. Sampai jam 4 Ustaz. Mantap. Habis tahajud, witir 3 rakaat, tertidur Ustaz. Bangun subuh 6:30. Allah. Tak masuk akal mak itu. Tahajud dari jam 1 sampai jam 4, subuh 6:30. Padahal perintahnya tadi solat 5 waktu baru solat tahajud. Kenapa anak ngomongkan terbalik? Maju, jangan di itu kaget dingin sini kambal. Maju. Padahal perintahnya Pak, waman salatul isya fi jama'atin faka'anna man salata fi nisfil lail. Waman salatu subhi fi jama'atin faka'anna man salatu fil laili kullahu. Kata Rasul, siapa yang melaksanakan salat isya berjamaah, faka'anna man salatu fi nisfil lail. Sama seperti dia salat di separuh malam. Kayak kita sudah salat isya malam hari ini, ya.
Sama dengan bapak ini dihitung sampai separuh malam bapak sholat. Padahal kita tidur. Mungkin kan balik dari sini kan tadi anak ceramah jam 8 kurang 10. Berarti kalau anak ceramahnya sejam, 9 kurang 10 anak berhenti. Cuman aku nyengok, kalau kamu batuk-batuk setengah 9 aku berhenti ke. Ya kita penceramah ini harus pengertian Pak. Jangan teka ego. Kejingoan jemaah ada galak lagi dengar. Jangan diteruskan. Ngeringam kebaik. Jadi aku mantau kamu kalau standar aku sejam ceramah. Cuman aku nyengok ini, tergantung ringgak ini Kalau cak ibu-ibu agak berkipas-kipas terus berhenti aku ceramah Kalau kita salat isya berjamaah di masjid, faka'annama sholata fi nisfil lail. Sama seperti kita salat di separuh malam, padahal kita tidur, Pak. Yang lebih dahsyat itu salat subuh. Wa ma sholatu subhi fi jama'atin faka'annama sholatu fil laili kullahu. Siapa yang salat subuhnya berjamaah di masjid, sama seperti salat di sepanjang malam. Dahsyat dah, Pak. Itu masjid Ustaz. Ini musola. Iya kan? Jemaah kan galak ngeritik macam itu, Pak. Hadisnya masjid Ustaz. Ini apa namanya musola, itu disebut fi jama'atin, maksudnya berjamaah. Kenapa disebut dengan masjid? Karena tidak Arab dak katik musola, Pak. Katik langgar yang ada di kita ni lah. Masjid itu isim makan, sajadah yusajidu. Artinya tempat sujud. Masjid itu isim makan, Pak. Kalau pelajaran nahwu shorab, masjidun itu tempat sujud. Asal kalimatnya sajadah yusajidu, sujud. Sama musola juga tempat sholat. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara musola langgar dengan masjid. Ada Ustaz, kalau masjid itu dipakai sholat 5 waktu dulu. Dipakai khutbah Jumat Ustaz itu dulu. Dulu itu Pak, tidak seluruh masjid dipakai khutbah Jumat. Siapa lah yang masih tua tuh, yang umur 70-an katik sini? Katik Dulu Pak, di Palembang ini cuma Sikok tempat sholat Jumat. Tahu tak kamu di mana? Masjid Agung, Masjid Marogan itu tak katik sholat Jumat. Masjid Suro, masjid apa namanya itu Mahmudiyah, itu masjid tua Pak. Masjid Agung, Masjid Mahmudiyah, Masjid Marogan, itu sama Pak, masjid tua kalau itu. Dulu tak katik sholat Jumat di Palembang ini. Sikok sholat namanya di Masjid Agung. Yang benar memang macam itu. Yang tidak benar itu sekarang ini. Sana Jumat, sana Jumat, sana Jumat. Ada yang lebih parah lagi Pak, sebelahan masjid Jumat galau. Dalam kitab Safinatun Najah, karangan Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair, kalau kamu sholat Jumat di 2 tempat yang suara luar bisa masuk ke masjid tempat kamu sholat, hati-hati. Kalau di sana sudah duluan sholat, kamu di sini masih khutbah, sholat Jumat di sini gugur Pak. Kamu sholat zuhur lagi. Bukalah kitab Safinah Pak, mazhab Syafi'i. Makanya dibuatlah masjid jami. Masjid jami itu apa? Masjid jami itu masjid Jumat maksudnya. Masjid yang dipakai sholat Makanya anak kalau khutbah di masjid, cak di Arab Pusri itu berbelakangan Pak masjid Pak. Dia tu komplek, ini masjid, di buntut masjid ini ada masjid lagi. Di Talang Kelapo ada masjid bersebelahan. Masalahnya cuma Sikok, pengurus dah akor. Gara-gara ada akor bangun lagi. Bukan dia baik pacak, kami pacak juga. Bukan masalah pacak tak pacak, kamu tak ada memperhitungkan hukum. Ketika di sana khutbah, di sini khutbah, di sana sudah sholat, kamu di sini masih khutbah, kamu gugur. Sholat zuhur lagi kamu sampai di rumah. Ingat keomongan anak. Kalau kamu mazhab Syafi'i, kamu sholat di satu masjid, yang suara masjid sana masuk ke sini, kamu lagi dengar khutbah, tahu-tahu terdengar masjid sebelah sudah sholat, bapak di rumah sholat zuhur lagi Pak. Gugur dalam kitab Safinah. Dulu tak katik Pak. Di Palembang ini cuma Sikok masjid. Kiai Marogan itu dulu kali Jumat dayung perahu Pak, ke Masjid Agung. Padahal ada Masjid Marogan. Tidak mengadakan salat Jumat. Dulu khutbah Jumat tidak diganti-ganti ustaznya. Yang itulah. Kenapa? Karena khutbah Jumat itu berkesinambungan Pak. Materinya nyambung dari satu pekan ke pekan, pekan ke pekan. Nah inilah yang tidak disenangi oleh wong-wong yang tidak senang dengan penjajah-penjajah dulu Pak. Karena dia takut timbul fanatisme. Cak usah-usah ini kan tidak boleh dipanatik ke Pak. Apa dipanatik ke mulai. Penjajah itu tidak senang dia. Takut. Ngapa? Satu suara selesai. Dibuatlah berganti-gantian. Khutbah berubah-ubah. Dulu tidak ada macam itu modelnya. Makanya satu tempat itu sholat berjamaah. Ya di masjid, ya di musola, ya dilanggar, silahkan, sama baik. Judulnya tetap sholat berjamaah. Jadi mentang-mentang aku ngomong macam ini, hadisnya musola ini kosong.
Uji ustaz tadi berjamaah di masjid, nak dapat pahala separuh malam. Mulai nganar ke masjid. Kalau kamu ke depan sana, ya tak? Al-Ghazali paling parah sini. Bukan, tetaplah solat di sini. Ibu ramaikan di sini. Ya? Maka ibu dapat pahala yang sama. Ustaz, aku ni mak mano, kami ni Tino Ustaz. Tino ni sembahyang di rumah katanya ibu. Yang solat di rumah itu bu. Ya? Kalau dia masih muda, masih cantik, masih hobi beraes, masih hobi babang bibir, masih mampu minyak wangi, ya. Benar bu, kata Rasulullah kalau ada kamar, di kamar lebih baik. Karena wanita Ansor pernah datang kepada Rasul dan bertanya, ya Rasul, solat di mana kami ni? Kata Rasul, kalau kau ada kamar, lebih baik kau solat di dalam kamar. Kalau masih mampu minyak wangi, kalau sudah mampu minyak angin, silahkan ibu. Maksudnya itulah tua pak, kalau minyak angin tu, no lah tempel koyok, tempel ini, ya dah. Silahkan berjamaah, banyak dalil-dalilnya bu, ya. Perempuan-perempuan di zaman Rasulullah salat berjamaah di masjid, apalagi maaf, laki lah meninggal. Ibu lah sudah janda, dah katik lagi rewang dewean, semayanglah ke masjid, tak apa-apa, apalagi lah tua, ya. Silahkan, kalau yang masih muda, ibu cukup perintahkan lakimu berjamaah ke masjid, maka ibu dapat pahala yang sama. Sama seperti suami yang solat berjamaah di masjid. Cak anak, bini anak di rumah semayang. Ya bini anak masih muda umurnya, 36 tahun. Jauh selisih dengan anak 6 tahun. Ya tapi kalau raya anak ini masih cak 25 aku nih pak. Oh iya, mana raya apa dia yang banding masih belaga gitu nih ya dah. Nih kamu dah kata muji dewek gitu ya. Bini anak solat di rumah tapi anak jemaah di masjid, dia dapat pahala yang sama. Sama seperti anak yang berjamaah di masjid. Maka ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, kalau nak pilih-pilihan, mending bapak ibu tidak tahajud, tapi kamu solat berjamaah isya dengan subuh di masjid. Tapi yang paling bagus, isya subuhnya jemaah di masjid, malamnya tahajud. Itu top. Tapi kalau gara-gara tahajud kamu subuh jadi 6:30 tadi, aduh. Terbalik. Ngapo? Ibu bapak solat subuh berjamaah di masjid sama seperti solat di sepanjang malam. Bayangkanlah. Bapak berjamaah subuh kaget di masjid, sama cak sepanjang malam bapak sedang solat, padahal kita sedang tidur. Saking kebergonya solat berjamaah ini pak. Makanya ingat tak kamu ketika Rasulullah SAW sakit. Rasulullah ini 2 kali pak sakit. Yang anda tahu dalam kitab. 1 ketika menerima wahyu di Gua Hira. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari. Dipeluk oleh malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sakit Rasul pak, menerima wahyu. Yang pertama surah Al-Alaq. Rasul balik demam. Ditanya Khadijah, "Kenapa wahai suamiku engkau menggigil?" Demam. Diceritakan oleh Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril, dapat wahyu. Sekali sakit. 2 kali anak yang tahu Rasul sakit waktu nak meninggal dunia pak. Subuh Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Salat subuh. Sahabat sudah qobliyah subuh di masjid, nunggu Rasul tak datang-datang, Pak. Ditunggu tak datang. Kalau zaman dulu, Pak, kalau imam belum kejingoan, tak berani orang qomat. Cirinya Bilal qomat kalau Rasulullah muncul. Ada kelebat Rasul muncul, Rasul Bilal tegak qomat. Rasul, Pak, melaksanakan salat sunat di rumah. Karena seabdul salat sunat itu di rumah. Cuman rumah Rasul dengan masjid sebelahan. Merumah kamu di depan sana, nak semayang di rumah, tinggalan sampai sini, lah qomat. Ya, rumah Rasul sebelah masjid. Ya. Kamu pernah tak umroh? Kalau kamu umroh masuk raudhah, bainal qabri wa mimbari, raudhatun min riyadil jannah. Ya. Di antara kuburku dengan mimbarku ini, raudhatun min riyadil jannah. Itulah rumah Rasul, Pak, samping itu. Ya. Nah, kalau kita rumah agak jauh, bijaklah, Pak. Sudah sholat, sebelum ajan lah di masjid. Jangan mentah-mentah kamu artikan ayat yang hadis yang disampaikan ini. Karena Rasul rumahnya memang sebelah masjid. Ya, ukurannya itu Rasul berkelebat, qomat. Nah, kalau kita sekarang di masjid, Pak, dibuatlah kalau subuh itu 15 menit sudah ajan. Kalau sholat biasa 7 sampai 10 menit. Ini jangan galak sudah qomat langsung ajan lah itu, Pak. Sudah ajan langsung qomat lah itu. Kamu tuh pikir ke Pak, wong yang di rumah tuh nak ke masjid. 2 rakaat, Pak, sunatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Salat sunat fajar 2 rakaat sebelum subuh itu, kata Rasul lebih hebat daripada dunia dengan seisinya. Salah dia Ustaz, ngapa datang telat? Oh, nang, bukan salah dia. Iyo kamu cuma anak 2. Ya tak?
setiap kamar anak kamu ada kamar mandi. Bapak itu anaknya 7. Kamar mandinya siko. Bangun pagi tu nak ke kamar mandi kalau wong tu. Tunggu kalah 15 menit, Pak. Apa gawe kami Ustaz? Kami sudah di masjid, kami sudah. Nah, itulah kamu tidak terti. Ad-du'a bainal adzan wal iqamah la turaddu. Doa antara azan dengan iqamah itu tidak tertolak. Itulah gunanya kamu. Makanya kalau kamu umroh, ya, di Madinah atau di Mekah, rasuk itu kapan lah komat ini, tidak komat lah puji gitu. Lama kan Pak, 20 menit. Kadang kan nak setengah 6 lewat belum komat-komat. Ngapa itulah memang. Ditunggu ke dulu wong tu. Buatkan ya Pak, kalau di masjid ana ada waktunya nian Pak, dibuat setelah azan 15 menit. Tidak dikomat ke dulu walaupun wong belum ada yang udah kacik lagi yang sedang sholat. Kenapa ditunggu kalau ada yang telat datang? Biarkanlah dulu. Tapi kalau waktunya sudah tek-tek waktu iqamah, komat kelah, tak usah noleh-noleh. Ini kadang kan muadzin galak noleh-noleh, jengok dulu. Kapan ada orang semayang belum komat yo. Galak macam itu kan? Nunggu dulu. Tak kacik urusan nunggu orang yang sedang sholat Pak. Iqamah itu nunggu imam. Kalau imam ada komat kelah nak wong lagi sholat, tak kacik urusan. Mak mana yang diajarkan Rasulullah? Kalau bapak sholat, baru sholat sunat. Allahu Akbar. Tahu-tahu Bilal komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam mana yang diajarkan? Bapak batal ke sholatnya. Batalkan sholatnya, bergabung dengan sholat berjamaah. Karena tidak ada sholat sunat setelah iqamah dikumandangkan. Kalau bapak ibu sudah naik 1 rakaat, nak rakaat kedua wong komat, cepat ke bacanya. Langsung turun, komat salam. Macam itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini dah kapan dia lagi sholat Bilal komat, habis semayang berbalawak itu. Oh ni kati aguk ni kau ni. Wong masih semayang kau lah komat, bukan kati aguk wak kau tu yang salah. Memang tak kati tujuan Bilal nak nunggu kamu sholat. Makanya jauh waktu 15 menit. Kapan dia 00:15 komat ke nak wong semayang. Makanya kita datang tu nyingok-nyingok. Tinggal 1 menit lagi, tak usah sholat sunat, tak terkejar. Ya kan? Nah, itu aturan yang diajarkan. Jangan berbala di musola, Pak. Tunggukan. Kalau sholat biasa 7 sampai 10 menit kurang lebih Pak. Setelah azan. 7 setelah 10 menit sudah azan, komatkan baru sholat berjamaah. Itu yang diajarkan Pak. Bayangkan sunnatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Baru berbicara sholat sunat fajarnya baik, itu lebih hebat daripada dunia lengkap dengan seisinya Pak. Makanya orang yang sholat berjamaah dari satu waktu ke waktu, itu bersih Pak badannya. Jadi ada orang bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apa manfaat sholat berjamaah ini? Kata Rasul, mak mana kalau kau mandi sehari 5 kali? Kira-kira bersih apa tidak? Bersih ya Rasul. Mak itulah orang yang sholat berjamaah itu. Siapa yang sholat zuhur, kemudian dia sholat subuh, kemudian zuhurnya dia berjamaah, maka dosa dari subuh ke zuhur diampunkan oleh Allah. Sholat asar lagi dia, dosa dia dari zuhur ke asar diampunkan oleh Allah. Maghrib dia jamaah lagi, dosa dari asar ke maghrib diampunkan oleh Allah. Isya dia jamaah, dosa dari maghrib ke isya diampunkan. Terus berputar Pak, bayangkan. Bayangkan betapa bersihnya Bapak Ibu ketika selalu melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Makanya wajar kalau Allah katakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal akibatu littaqwa. Perintahkan kepada ahlimu untuk melaksanakan sholat, la nas'aluka rizqa, tak usah nanya duit. Tak usah nanya rezeki, kata Allah. Nahnu narzuquka, kami yang ngenjuk. Aku dulu Pak, sebelum belajar Al-Quran, sebelum belajar ayat-ayat ini, belum belajar tafsir, belum nyantren, anak dulu bingung nyengok ustaz-ustaz tu. Gawenya tak katik perasaan anak. Mayang, tidur, mayang, ngajar. Tapi hidupnya, aduh, baik. Kiai Nawawi Encik, apa dia gawenya? Kiai Nawawi Encik, apa dia gawenya? Abah Jan Sukri, apa gawenya? Kiai Jawawi, apa gawenya? Mana aduh? Semayang ngajar. Tapi kamu jingoklah hidupnya Pak. Rumahnya besar, mobilnya bagus, pesantrennya besar. Ustaz Nawawi jingoklah dewek kamu pesantrennya Pak. Gawenya apa katik? Apa direktur beliau? Bukan, pimpinan pesantren. Dari mana? Itu jaminannya Pak. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka. Tak usah bingsal soal duit. Kami yang ngenjuk kata Allah. Tugasnya cuman sholat. Makanya aku Bu, kalau wong datang dengan anak, Ustaz, minta doa Ustaz. Ngapo? Hidup ni seret nian Ustaz. Hidup ni susah nian. Alang kesaronyo nyari rezeki ni. Yang pertama kali anak tanya, solat Pak.
Maaf Pak, Bapak sholatnya di mana? Ngapo? Sholat di rumah Ustaz. Sholat subuh jam berapa kalau? Ngapo? Jam 6 Ustaz. Sholat subuh jam 6. Bagus. Zuhur kadang jam 2, setengah 3 Ustaz. Mantap. Sholat asar kadang setengah 5 Ustaz. Maghrib lapara isya Ustaz. Kadang baru selesai maghrib, ajan isya Ustaz. Isya kecapean. Yang model macam itu, maaf Pak, tidak bakalan senang hidup. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kalau kamu berpaling dari mengingat aku buat sempit hidup kamu. Yang ngomong bukan anak Pak, yang ngomong Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Zikir yang paling utama itu salat. Jadi kalimat zikir di sini Pak bisa jadi mengartikan kalau kamu meninggalkan salat, lupa dalam mengingat aku, salat itu zikir Pak. Salat itu zikir yang paling utama. Zikir itu asal kalimatnya zakaro yuzakiru, artinya mengingat. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kalau kamu berpaling dari mengingat aku buat sempit hidup kamu. Jadi jangan pernah harap hidup kita nak dilapangkan Allah kalau kita ngelupakan Allah Pak. Salat kita Pak, bayangkan zuhur jam 12 lewat 12 menit. Kita salat setengah 3. Berapa lama Bapak Ibu menunda salat, anak-anak nanya? Sekarang anak-anak nanya nih Pak, ya. Misalnya Pak Kapolda nih, manggil Pak Kapolresta. Pak Kapolresta, tolong menghadap ke Polda Sumatera Selatan. Jam 12 siang. Siap Pak Kapolda. Uji Kapolresta. Dia baru datang setengah 3 Pak. Kapolresta baru datang setengah 3. Kira-kira Pak. Anak-anak nanya sama kamu. Bu, kira-kira jadi apalah Kapolresta ini? Kalau tidak keluar sprintnya Pak, set pindah ke tebing gerinting. Jangan main-main. Bos manggil jam 12. Kamu datang setengah 3. Ini yang manggil Allah. Big boss. Bukan bos lagi Pak. Kenapa? Yang punya hidup kamu, yang punya langit, yang punya bumi, lahu mulkus samawati wal ard, yang punya seluruhnya Pak, wa ma bainahuma, apa yang ada di langit dan di bumi. Manggil itu Pak, Kapolda, pimpinan, itu baru bos kita di dunia. Ini yang manggil bos akhirat Pak. Cuman Allah ini azabnya tidak langsung. Beda dengan manusia, JM manggil kepala divisi tidak datang, pecatnya langsung. Kalau Allah model main macam itu Pak, selesai kamu, kurasa miring gak lorai kamu nih, jangan main. Dipanggil jam 12 lewat 12, datang setengah 3. Jadi malaikat ini kau berdempang. Kau denger apa tidak ajan? Allah nih manggil 12 lewat 12. Kau datang setengah 3 kemana baik kami? Kau kedempeng, kena tabok. Apalagi ibu-ibu nemenian kena tabok rasaku. Nak nyuci, nak masak, semayang zuhurnya telat. Cuman kita ni tak paham Pak. Makanya ada namanya istidra. Istidra itu penundaan siksaan Pak. Ustaz itu tak ada semayang dia Ustaz. Lapang-lapang. Itu nganakkan duit Ustaz kayo-kayo baik. Ustaz itu sehat-sehat baik. Tak pernah sholat. Tak pernah kami jenguk semayang Ustaz. Wong Islam. Jangan kamu iri yang model macam itu. Dia lagi di istidrat. Lagi ditunda sama Allah. Biarkannya dulu. Naik. Begitu di pojok. Gelantung. Anak-anak nanya sama kamu. Nyampak dari lantai 1. Lemak nyampak dari lantai 1 apa lemak nyampak dari lantai 12? Nyampak di lantai 1 Pak, paling patah kaki ya tak? Paling patah pinggang. Nyampak dari lantai 12, remek. Jadi kalau ibu sekali tak semayang, bapak sekali tak semayang, langsung dikasih ingat sama Allah. Beruntung. Berarti kamu langsung dicuilnya oleh Allah. Daripada dibiar ke Pak. Ngapo ya aku ni? Semayang tidak, sedekah tak pernah. Tapi lapang-lapang baik. Alhamdulillah. Apa dia alhamdulillah? Lagi dijenguk ke Allah. Lagi ditunggu ke tobat apa tidak, sadar apa tidak, biarkanlah dulu, tunggu. Begitu naik ke pojok, gelantung ke bawah, kelar. Habis Pak, selesai. Maka Bapak Ibu para jamaah semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, ini menjadi pelajaran buat kita Pak. Ya, menjadi pelajaran, sesungguhnya kalau kita taat kepada Allah, ya, melaksanakan perintah Allah, takwa itu Pak, takut artinya. Cuman takut dengan manusia ini beda dengan takut dengan Allah Pak.
Kalau kamu takut dengan aku, kapan nyingok rayaku, pasti kamu mencolot. Tahu tak kamu mencolot tahu? Berlari. Oh, Ustaz Ali berlari dah saro dah dia. Itu takut dengan manusia. Kalau takut dengan Allah, Pak, tambah takut, tambah dekat. Tambah takut, tambah dekat. Semakin takut, semakin dekat. Makanya takwa itu diartikan melaksanakan perintahnya, menjauhi segala larangannya. Dalam Al-Quran Allah ngomong, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa bertakwa kepadaku, melaksanakan perintahku, menjauhi segala laranganku, yaj'al lahu makhraja. Dia punya masalah, aku unjuk jalan keluar. Dia buntu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kunjuk duit. Makanya anak, Pak, punya anak di rumah, dia nak tidak belajar, anak diam ke baik. Tapi kalau dia tidak sholat, berempeng. Karena buat anak itulah yang bakal nyenang ke dia. Itu kita nih, Pak, maaf, yang sekolah tinggi-tinggi lah, S2, S3, doktor sekalipun. Aman tak semayang, katik kuno. Apa nak ditanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Awalu ma yusabu abdul yaumil qiyamati as-salah fa inna sunakulu wa in fasadat sa'iru kulluhum. Amal ibadah kamu itu yang pertama kali dihisab oleh Allah kalau mati, salat. Bagus salatnya, bagus amal ibadah yang lain. Rusak salatnya, rusak amal ibadah yang lain. Yang pertama ditanya salat, bukan gelar. Hei, Fulan bin Fulan, kuliah di mana kau uji malaikat? S1 apa S2? Mana nyengok ijazah kau? Berapa IPK kau? KT. Tidak ditanya, Pak, tidak ditanya. Yang ditanya salat. Baik salatnya, baik amal ibadahnya. Bagus salatnya, bagus. Rusak salatnya, rusak amal ibadah yang lain. Makanya salat ini menjadi tolak ukur, Pak. Sehingga Rasulullah langsung mi'raj menuju Sidratul Muntaha, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk nerima perintah salat. Makanya maaf, Pak, setan tidak perlu merusak sedekah Bapak. Setan tidak perlu merusak puasa Bapak. Setan tidak perlu merusak zakat Bapak. Cukup dia rusak solat kamu. Rusak galau-galau. Mana dalil Ustaz? Itu tadi muttafaqun alaih. Kalau rusak solat, rusak amal ibadah yang lain. Artinya kalau rusak solat itu, Pak, zakat tidak diperiksa, haji tidak diperiksa, puasa tidak diperiksa. Itu bahasanya. Makanya apa orang-orang non muslim yang mereka tidak solat, ya, percuma mereka buat baik, Pak. Cuma mereka sedekah, masih dari asfalu minan nar, masih di neraka dia, Pak. Ada yang jawab, Ustaz, berarti Allah tidak adil. Mari mereka sedekah tidak dihitung. Mari mereka berbuat baik tidak dihitung. Cuma karena agamanya bukan Islam. Sekarang anak tanya, Bapak sekolah, kuliah, Pak. Ya tak? Tidak naftar, Pak. Melok-melok baik kuliah. Kan ada diperiksa kan kalau di bangku kuliah kan kita duduk, melok duduk baik. Melok kita pelajaran, Pak. Diterangke kita catat, terang besok kuliah lagi, ya. Besok akhiran lagi. Waktu lulus, Pak, 4 tahun kita melok kuliah, dapat ijazah. Dapat tak ijazah? Nah, ijazah dari mana? Daftar tidak. Registernya, daftarnya solat. Mak mana haji nak diperiksa, mak mana zakat nak diperiksa, mak mana sedekah nak diperiksa. Kalau solat kita sudah rusak, terajang ke malaikat, teng sana lah kau. Teng, bla bla bla. Tidak diperiksa, Pak. Yang pertama kali diperiksa itu solat. Makanya ibu jangan segan-segan bangunkan anak subuh-subuh, suruh semayang. Ustaz, kesian anak aku nih, kaget dia bangun subuh-subuh ngantuk lagi. Sekarang anak nak tanya sama ibu, kalau rumah kamu kebakaran, rumah ibu kebakaran misalnya, ibu bangun tidak anak kamu? Jangan Ustaz, biarlah terbakar baik. Bu, kamu bangun nggak beda. Kalau dia tidak galak bangun, ibu apa ke? Ibu gendong, tahan supaya tidak kena api dunia. Ini tidak ada kena api dunia, ibu. Giliran api akhirat, ibu diam ke baik. Kan tidak masuk nakal itu, Bu. Api neraka itu lebih panas dari api dunia 1000 kali lipat. Mangko takut dengan api dunia, biar anak tahan ibu gendong. Giliran dengan api akhirat, dengan api neraka, ibu diam ke baik. Kalau ibu membiarkan mereka tidak sholat, sama ibu membiarkan mereka jurun neraka. Harusnya ibu lebih ekstrim lagi bangun ke nyo, untal ke, siram ke, macam itu. Kalau anak aku, Bu, ajan, aku bangun nih. Pagi masih kecil memang, ya, baru 7 tahun. Dia 6 tahun umurnya. Pagi bangun 5 menit lagi, yo, habis ke masjid, Kalau habis balik kau belum bangun, habis untal ke kau. Jadi kapan habis balik? Pagi, langsung mencolot dia, Pak. Memang dia merotok-merotok, ngomongnya, biarkanlah.
Ngapa kita menyelamatkan dia dari api neraka? Api neraka. Menyelamatkan dia dari api dunia baik kita mati-matian. Ngapa ibu biarkan? Termasuk laki ibu, bangunkan. Ya, bila perlu ibu beli semprotan borong itu nah, galak mandi ke borong tuh. Semproti laki kamu, tot. Ayo, Ustaz bebalan. Nah, kita ngajak dia semayang. Kami di pesantren, Bu, kalau 15 menit atau setengah jam sebelum azan, pengurus sudah datang. Kum. Bangun. Dia keliling kamar lain. Kakek sudah di ujung, ngulang lagi, makin semprotan. Tot, semprotinya. Dia sampai ke ujung. Ujung balik lagi masih ada yang tidur, banyu sember, Pak. Bladur, ngepel gitu, selesai. Dan itu jadi kenangan anak sampai hari ini, Pak. Pesantren model macam itu. Makanya jam sholat, bangun. Penting, Bu. Itu yang pertama kali dihisap oleh Allah. Jadi kalau ada orang ngeluh datang sama anak, hidupnya susah, anak tanya dulu, Pak, sholatnya macam mana? Karena bahasa anak, Pak, benerilah sholat kamu, maka hidup kamu dibeneri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita membeneri sholat kita, perlahan, Pak, kehidupan kita dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Percayalah kamu. Perlahan tapi pasti dibenarkan oleh Allah. Bagus. Derajat naik. Tak usah mikir yang lain, Pak. Itu ayatnya jelas. Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini kitabnya Allah, la raiba, tidak ada keraguan fihi di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran sedang ngomong. Cukup perintahkan ahlimu untuk melaksanakan salat. La nas'aluka rizqa. Tak usah nanya rezeki. Kenapa? Karena banyak Pak ayat yang menceritakan tentang orang-orang yang bertakwa. Seluruhnya diturunkan oleh walau ana ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah satu penduduk negeri beriman dan bertakwa kepadaku, kubukakan pintu langit itu, Pak. Ya, pintu keberkahan dari langit, Pak. Artinya banyak dalil-dalil yang menceritakan kepada kita tentang orang-orang yang ditanggung hidupnya oleh Allah ketika mereka melaksanakan salat. Kita laksanakan salat, ya ja'allahu maraja, punya masalah diinjuk jalan keluar, buntu diinjuk duit. Kurang apa lagi? Makanya anak sekarang setelah belajar ngaji, belajar kitab, anak wajar, Pak. Wajar guru-guru kita itu hidupnya senang, wajar guru-guru kita hidupnya lapang. Mereka datangnya dengan Allah, Pak. Tidak ada urusan dengan manusia. Mereka datangnya kepada Allah, wajar. Maka buat Bapak Ibu yang ngerasa hidup masih susah, ya, banyak permasalahan hidup, coba datang dengan Allah, beneri solat. Ya, periksa, Pak, solatnya. Jangan meriksa solat itu dari solat, jangan. Meriksanya dari air. Bawahnya lagi dari istinja. Al-wudu'u miftahus shalah wa salatu miftahul jannah. Wudu itu kuncinya salat, salat kunci buka surga. Jadi kalau hidup ibu bapak belum senang, belum dapat surga, periksa dulu sholatnya. Kamu kalau aku ibarat macam ini, Pak. Jaringan di musolah ini nih. Tahu-tahu begitu ngidup ke lampu, turun, Pak, sekring. Tak. Kapan ngidup ke lampu, turun. Maka jaringannya diperiksa, Pak. Mana cara meriksanya? Mati ke galau dulu. Hidup ke sikok-sikok. Tek, aman. Tek, aman. Tek, aman. Begitu ngidup ke sini, tek, turun. Oh, di sini nih masalahnya. Masalahnya ketemu nih di sini, bongkar. Kapan dia nengok, ada kabel beradu, konslet, wajar. Begitu kita tekan saklar on, turun MCB. Sholat sama, Pak, Bu. Ketika Bapak sudah sholat, hidup masih susah, sudah sholat, masalah masih banyak, bahkan bertambah, tidak berkurang, periksa dulu, Bu. Jangan-jangan sholatnya Ibu tidak benar. Jangan-jangan sholatnya Bapak tidak benar. Meriksanya jangan periksa sholat dari bawah, Pak, urutannya. Dari istinja. Oh iya, syarat sahnya sholat itu suci badan, suci pakaian, suci tempat. Badan Bapak bersih, pakaian Bapak bersih, tempatnya tidak bersih, tidak sah sembahyang kamu, Pak. Itu syarat sahnya sholat. Kenapa dari istinja? Tempatnya bersih masjid. Pakaiannya bersih, badannya bersih, ya. Tapi celana dalamnya tidak bersih. Ngapo? Istinjaknya tidak benar. Ujung najis kena disempak. Sempak dipakai semayang. Tidak sah. Tidak sah sholat kamu, Pak. Ibu, jangan main-main. Makanya maaf, Bu. Termasuk sunatul fitro itu mencukur bulu kemaluan. Rasul mengajarkan 40 hari bulu kemaluan ini dibersihkan. Kenapa? Bulu itu bisa meninggalkan najis di situ.
Kalau ibu ceweknya tidak bersih, tahu tak cewek bu, kamu ini jangan manggut, mendak terti. Cewek, tahu tak? Iya bercebok. Kalau berceboknya tidak bersih, najisnya leket di celana dalam, celana itu ibu pakai solat, tak sah solatnya. Dari mana Ustaz tahu? Ini Pak, syarat sahnya solat, cuci badan, cuci pakaian, cuci tempat. Pakaian bapak tidak suci, kena najis. Bapak sering tak habis kencing Pak, makin sempak. Waktu habis kencing, bapak siram, makin sempak terasa tak galak? Seret. Tidak serius biar. Galak terasa macam itu. Kalau yang terasa macam itu, tidak benar istinja kamu. Celana itu kamu bawa solat, tidak sah. Kenapa? Yang decert di akhir itu najis yang tertinggal di kemaluan, lekat di celana dalam gitu. Bertahun-tahunlah kamu semayang, kalau istinjaknya tidak benar, tidak diterima Allah. Kalau solat sudah tidak diterima, mak mana hidup nak senang. Wah, anda tidak baca Pak, nak jelaskan Pak. Mana baca? No, 9 kurang 1/4, 5 menit lagi. Wah, terasa ini. Dak aku nengok jam aku soalnya. Jam kamu galak dak akor, kamu galak mudi ke soalnya. Panggil Pak guru fikih, panggil. Anak tadi ceramah 8 kurang 10 Bu. 9 kurang. Anak nengok jam tadi. Anak sebelum ceramah selalu nengok jam. 8 kurang 10. Berarti 9 kurang 10 anak berhenti. Sejam Bu, dak kuat. Iya Ustaz, kami masih ladas. Ibu ladas, kami mengas. Ibu ladas, aku mengas ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, panggil guru fikih di sini Pak, ngajar sebulan sekali, seminggu sekali Pak. Tiap malam apa di sini, panggil ustaz-ustaznya, cari, ajar mereka di sini, ngajarlah dari bab awal, dari istinja, mak manu habis kencing tu mesti kenyu, diajar ke. Coba Bapak buka di video saya ngajar setiap Rabu malam Kamis budak-budak bikir maghrib ini, anak-anak muda-muda ini. Melok saya keliling Pak di kota-kota Palembang ini, di masjid-masjid, musola-musola. Belajar bab fikih sekarang lagi. Kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair. Mazhabnya Syafi'i, Ahlussunnah wal Jamaah. Buka di YouTube saya, buka cara istinja. Ada di YouTube Pak, sudah saya jelaskan. Mak mana cara bersihkan setelah kencing. Ada caranya itu. Sudah selesai bab istinja, apakah kita ngerasa salat kita benar? Belum tentu. Jingok dulu air yang kamu pakai itu bersih apa tidak. Karena Pak, tidak seluruh air yang ibu pakai itu bisa dipakai bodoh. Penyakit kita ni siko, asak ketemu banyu, uji kita pacak dipakai bodoh. Padahal kamar mandi kita rato-rato, apalagi kalau tinggalnya perumahan, tak kata yang besar Pak, tak kata yang nyampe 2 kula. Kalau air tidak nyampe 2 kula, kau kemasukan najis atau dipakai mandi, dipakai bercewek, kan masuk situ Pak najisnya. Itu air mutanajis, tak sah dipakai wudu. Kalau dia lebih dari 2 kula, jingok dulu. Kalau warna bau dengan rasanya tidak berubah, baru dia boleh dipakai wudu. Buang be najisnya. Itu kan bak kan tidak bertutup Pak, Bu. Bak kan tidak bertutup, dipesingi cicak malam. Tainya nyampak je bak itu. Iya kan? Tainya nyampak, banyu tadi tidak ada nyampe 2 kula. 2 kula itu Bu kurang lebih 217 liter. Kata Jen bin Smith. Kalau dalam kitab Safina disebutkan 245 liter. Kalau aku nak ngambil amannya, semeter ke sini, bak kamu itu, semeter ke sana, semeter ke dalam. Kalau tidak semeter macam ini, jangan coba-coba ibu pakai wudu. Hati-hati. Kemasukan najis tidak sah ibu, bapak, tidak sah. Kalau sudah bab banyunya beda usah, tidak usah nak naik ke bab solat, pasti tidak diterima. Wuduknya memang pakai banyu najis. Maka wuduk yang paling baik itu airnya suci mensucikan Pak. Air gunung, air dari mata air, air salju. Atau ulama sepakat air PDAM Pak. Buka keran, keluar, wuduk. Itu sah dipakai berwuduk. Kalau sudah kamu wadahi dulu, jingok dulu wadahnya. Tapi kalau yang dia buka keranian, keluar air langsung dari PDAM, boleh Bapak berwuduk di situ. Oh, berarti kalau air PDAM Ustaz, pasti salah itu. Belum tentu. Jingok dulu, bayar tak meterannya. Meterannya boleh nebok, maling berarti banyak itu. Dasar juga. Iya kan? Oh, panjang Ustaz cerita nih, panjang. Tak cukup kamu nak undang aku sekali ni. Cari guru fikih ajar di sini Pak, minta. Sudah selesai bab solat, bab istinjaknya benar, bab airnya sudah benar. Apa kita sudah ngerasa aman Ustaz? Belum. Periksa dulu wuduknya benar apa tidak.
Wudunya benar apa tidak? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-Qur'an itu dalilnya, Pak. Dalil wudu ini Al-Qur'an. Hei orang-orang yang beriman, kalau kau berdiri hendak salat, kata Allah, faghsilu wujuhakum, cucilah muka. Pertanyaannya, batas muka ni mana? Yang disebut muka ni mana? Ya ini Ustaz Rai. Iya, dari mana sampai ke mana? Oh, tak tahu Ustaz. Itu yang jadi masalah. Ini rukun Pak, wajib. Kalau kamu tidak cuci bagian muka ini, ada yang tidak terkena air, tidak sah hukum wuduk kamu. Walaupun banyunya benar. Kemudian kedua tanganmu sampai siku. Yang mana dari ujung tangan sampai ke tangan sini. Kalau ada siku apa yang tidak kena, selesai. Habis Pak, tak sah. Makanya itu nak dijaga niat. Ya. Kemudian apa Pak? Wamsahu bi ru'usikum, menyapu sebagian kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, dua kaki sampai dengan ka'bain. Ini yang wajib dicuci Pak. Jadi ada 6. Yang pertama niat, nyuci muka, nyuci tangan, nyapu sebagian kepala, nyuci kedua kaki, yang ke-6 tertib. Itu rukun wudu. Kadang kan baru di bab niat baik kita sudah salah. Dalam kitab Safina dijelaskan niat itu qasdusai muqtarinan bi fi'li. Niat itu menyengaja berbuat sesuatu serempaan dengan gawenya. Ibu, bapak, kamu waktu wudu berniatnya di mana? Saya maca bismillah langsung berniat. Nah, itulah salah. Berniat berwudu itu ketika mencuci muka. Waktu air nyampak, baru baca niat nawaitul wudu'a li Rasul. Karena niat itu qasdusai muqtarinan bi fi'li. Nyuci tangan ni hukumnya sunnah, kumur-kumurnya hukumnya sunnah, nyuci hidung hukumnya sunnah. Cukup baca bismillah. Niat waktu nyuci rai. Kan sudah bab niatnya begitulah rubuh, bab niatnya begitulah salah. Nyuci muka lah tidak benar, nyuci apa tangan lah sudah tidak benar juga. Tidak usah bicara bab solat Pak. Selesai, habis. Oh ribet Ustaz. Ya ribet lah. Makanya kalau nak benar hidup, benar di solat. Tak cukup cuma solat-solat baik Pak. Makanya ada pengajian melo. Ini kadangan payah Pak. Masjid, musola langgar. Kalau tak katik pengajian habis maghrib duduk galau di musola ngerokok, ngodut. Giliran dia ada ke pengajian hilang, balik. Ada praktik ini itu Ustaz. Di masjid kami ni Ustaz, banyaknya bapak-bapak kalau habis maghrib dah galak balik Ustaz. Di masjid payah gawenya ngodut, ngerokok. Sayang Ustaz kami buat pengajian. Bagus tu kita. Masalahnya sudah dibuat pengajian. Balik kalau yang galak ngodut itu. Itu yang jadi masalah pula Pak. Tak galak dia datang pengajian. Tak galak dia dengar. Padahal belum tentu solat kita benar Pak. Ingat mukaddimah awal ana sampai ke tadi. As-salat apa namanya? Awalu ma yuhasabu abdul yaumul qiyamati as-salat. Yang pertama kali dihisab ni solat. Kalau solat bapak tidak benar, solat ibu tidak benar, tak usah bicara yang lain. Tak usah bicara zakat, tak usah bicara haji, tak usah bicara sedekah. Tutup fasadat fa'isyairu kulluhu. Kusut galau-galaunya. Sudah selesai kalau Pak, istinjaknya sudah benar, airnya sudah benar, cara berwuduknya sudah benar, baru naik ke bab peringkat solat. Mak mano niatnya, mak mano takbirnya, mak mano tahiyatnya, mak mano salamnya. Oh, panjang Ustaz, panjang Bapak Ibu. Kalau kamu tidak belajar dengan baik dan benar, tidak ngundang guru-guru ke musola, tidak datang, tidak bisa Pak. Ilmu tidak bisa datang dewek. Nak dia belajar, nak diancap, nak digari. Jangan cak model wong sekarang belajar cuma dengan HP. Kalau belajar zaman bingin duduk ni ada ustaznya, ada kiainya, ada kitabnya. Jelas. Ini belajar cukup dengan HP, no. Walhasil nganar-nganar. Walhasil tidak jelas. Nah, mudah-mudahan melalui peringatan Isra Mi'raj di Mushola Asyifa ini membangun kesadaran Bapak Ibu semua. Setidak-tidaknya mulai sekarang nak belajar benar-benar di bab solat ini. Belajar dari istinjaknya, belajar dari wuduknya, belajar dari airnya, belajar dari solatnya, terus sebagainya. Kenapa? Karena bab ibadah, terutama bab fikih, banyak terdapat perbedaan Pak, furu'iyah. Perbedaan-perbedaan ini terdapat karena pembedaan pemahaman. Contoh sederhana. Menurut mazhab Syafi'i Pak, faghsilu wujuhakum. Dalam Al-Quran kan cuma satu aja saya kasih contoh perbedaannya. Dalam Al-Quran dikatakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Al-Quran itu jelas ke tak di mana wajah Pak? Al-Quran jelas ke tak wajah yang mana? Tak kata Pak. Cara nyucinya dijelaskan tak dalam Al-Quran? Tidak. Al-Quran cuma nyuruh cuci muka.
Nah, imam mazhab menafsirkan ini, Pak. Kita tidak usah melok-melok, kita bukan ahli tafsir, ilmunya lagi tak kate. Ya kan? Imam mazhab, kita ni lemak melok, Pak. Mazhab tu mengikuti. Mazhab Syafi'i melok cara Imam Syafi'i, mazhab Maliki melok cara Imam Maliki, mazhab Hanafi melok cara Imam Hanafi, cak itu. Kalau dong nanya, ngapo kau nak bermazhab nian? Kan aku bengak. Kan aku buyan. Pak, sekelas Imam Al-Ghazali, ulama tasawuf terkemuka, Pak. Imam An-Nawawi, Pak, pengarang banyak kitab-kitab itu, Pak. Lagi mereka bicara, kami lebih nyaman melok mazhab Syafi'i. Wong hafal Quran itu, Pak, lagi melok mazhab. Kita turutan lagi dah hafal. Iqra baru Iqra 2 dah naik-naik, mangko nak bermazhab dewek. Aduh. Kalau nganar kaget, Pak. Mazhab tidak wajib. Kalau kita ahli tafsir, kita ahli Quran, silakan. Tafsir kelah dewek muka tu yang mana? Tafsir kelah dewek nyuci muka cak mana? Menurut Syafi'i, Pak, batasan muka dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali dari ujung tumbuhnya rambut turun ke bawah pelipis ini sampai ke bawah dagu. Inilah disebut dengan batasan muka. Makanya yang punya brewok, yang punya jenggot agak tebal, wajib kita menyela-nyalakan air di rambut itu. Ngapo khawatir bagian batas wuduk yang sah dicuci tidak kena banyu. Cara mencucinya, air turun dari keranan. Menurut mazhab Syafi'i, Pak, ditadai pakai tangan, dinaikkan ke muka, digosokkan seperti ini. Cuci 3 kali. Jadi air ini lepas ke boleh airnya atau nak diangkat sama airnya boleh. Menurut. Makanya ibu-ibu wudu harus buka jilbab. Makanya ibu-ibu musola, masjid saya menghimbau buatkan tempat wudu khusus untuk perempuan. Ini dah tempat wudu betino terkangkang-kangkang. Dia nak buka jilbab jingok wong. Nak nyuci betis, ngangkat betis jingok wong. Buatkan tempat yang tertutup. Biar ibu-ibu tidak katon, tidak kejingokan. Itu, Pak, perbedaannya. Kata Imam Malik, Imam Hanafi tidak ada macam itu. Mereka mengajarkan nyuci muka tu airnya datang, rai ini ditaruh di sini, Pak. No. Ya, kalau kita nyengok umroh atau haji, nyengok Mekah, mana ada Mekah tu wuduk macam ini, Pak. Yang wuduk macam ini, orang Palembang, apa rata-rata mazhabnya Syafi'i. Di sana mazhabnya Imam Malik, Pak, atau Imam Hanafi. Rainya ditaruh di sini, Bu, dicuci. Itu perbedaan mazhab namanya. Kalau kamu tidak belajar, tidak tahu. Kamu tak kata mazhab, bingung cak mana masuk ke jerutong rai kamu habis. Tak kata, bingung nak melok siapa. Saya tidak bisa menyelesaikannya di sini. Wah, sudah 65 menit saya berceramah di sini ya. Insyaallah mudah-mudahan manfaat. Ada salah minta maaf, pada Allah minta ampun. Saya sudah korek-korek isinya saja. Saya sudah ceramah Isra Mi'raj sebulanan, Bu, kurang lebih. Buka di YouTube saya, banyak ceramah-ceramah saya bercerita tentang Isra Mi'raj, baik tentang sholatnya, cara berwudu dan lain sebagainya. Bisa Bapak Ibu dengarkan atau follow ke Instagram saya, Kemas Muhammad Ali. Ya, melok ibu-ibu sekarang kan sudah main HP kalau anak-anak muda kan sekarang sudah main HP kalau apa guna HP kamu kuota habis bae muka igawe dak keruan. Lemak muka pengajian, muka majelis. Ya dak. Syukur-syukur kamu lah tahu dengan rayaku. Lah lemak Ustaz Ali sudah ketemu. Melok ilah buka. Ya, setiap ceramah-ceramah saya di-share di Instagram, di-share di YouTube, Bapak Ibu tonton. Ya, tonton, dengeri, ada pertanyaan, japri ke saya. Silahkan tanya. Yang tahu nomor HP saya, kirim ke WhatsApp. Yang tidak tahu nomor HP saya, DM di Instagram itulah. Ustaz nak nanya, insya Allah selalu saya jawab, Pak. Walaupun telat-telat jawab, maklum be, cara banyak bertanya, cara banyak gawe. Aku ini sudah ceramah ni nak balik, kadang balik dulu, nak ngagui orang rumah dulu. Ya. Dari pagi nak diaguk, ribut. Nak bermain dengan anak dulu, kadang lambat, jangan marah-marah. Ya. Pokoknya setiap pun nanya, anak jawab. Macam itu. Kita harus bijak menggunakan media sosial. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Kepada Allah kami minta ampun. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.